Hari ini aku teringat ya Allah, bahwa saya merindukan presiden yang kekal perkasa seperti Bapak Prabowo itu ya Allah. Jadikanlah Bapak Prabowo bin Sumitro itu ya Allah sebagai pemimpin di negara kita, sebagai presiden di negara kita. Beri saya satu alasan kenapa pilih Pak Prabowo. Terus semua aja. Nah, tiang ini secara pribadi ya. Secara pribadi sebagai warga negara Ketua Putra Ismail Jaya, saya menyatakan pilihan kepada Pak Prabowo Gibran karena melihat sekarang Pak Jokowi sudah berada di tempatnya Pak Prabowo. Sekarang goreng lagi main fisik. Gemoy dianggap main fisik. Prabowo gak pernah dia bilang gemoy. Malah dia pernah bertanya. Karena masyarakat menjulukin dia dengan gemoy. Tunggu dulu. Apa itu gemoy? Alap-alap Sentani, Kabupaten Jayapura, 2024, kami siap dukung Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Gibran Raka Buming Raka, Gigi Berani. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video, di mana salah satu videonya yang cukup viral saat ini, yaitu ada seorang kakek yang berusia 123 tahun, yang merupakan salah seorang perintis kemerdekaan yang masih hidup hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, kakek ini berdoa memohon agar kiranya Prabowo dan Gibran bisa terpilih menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Dan ini memang agak sedikit unik, karena yang mendoakannya adalah salah satu perintis kemerdekaan, dan yang masih hidup hingga saat ini, dengan usia kurang lebih 123 tahun. Untuk tidak penasaran, mari kita saksikan video selengkapnya. Hari ini aku teringat ya Allah, bahwa saya merindukan presiden yang kekal perkasa seperti Bapak Prabowo itu ya Allah. Jadikanlah Bapak Prabowo bin Sumitro itu ya Allah sebagai pemimpin di negara kita, sebagai presiden di negara kita. Karena saya itu, selama saya sudah berjuang sebagai PKRI, belum ada perhatian kepada para penguasa-penguasa. Bukan para pemimpin aku bilang, tapi para penguasa. Banyak berkuasa, saya diabaikan ya Allah sebagai PKRI. Saya sebagai orang tua ini ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Prabowo itu angkatlah dan jadikannya ya Allah presiden kami. Karena saya mengingat Bapak Sumitro juga telah menolong kami waktu saya itu keluar dari penjara Sukamiskin. 4 hari saya kelaparan ketemu Bapak Sumitro, dikasih makan, dijak marung dan dikasih lagu. Bapak Sumitro, dan tahunya Bapak Sumitro ya? Itu adalah bapaknya dari Prabowo. Untuk itu, apa yang telah diberikan Pak Sumitro, memberi makan kepada orang yang musafir, yang kelaparan, orang-orang kerjasa itu. Sekarang tiba waktunya, balaslah ya Allah. Jadikanlah Pak Prabowo untuk presiden ini, demi keamanan, demi kedamaian, ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku serahkan padamu. Tiada lagi harapanku, hanyalah Engkau ya Allah, untuk menjadikan Bapak Prabowo jadi ya Allah. Itu harapan saya sebagai PKRI. Saya sebagai perintis pejuang kemerdekaan dan terabaikan ya Allah. Saya ingin diabaikan oleh para pemimpin saya, Bapak Prabowo ya Allah. Dengan disertai wakilnya Bapak Gibran. Pak Gibran sebagai itu sudah pas. Pak Gibran itu adalah sebagai pengusung generasi muda yang sebagai milenial, sebagai penerus. Bapak Gibran itu sudah pas. Itulah, ya Allah, mohon sekali lagi jadikan Pak Gibran dengan Pak Prabowo itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Min ladunka rahmatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana
walidina wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, dari semua agama yang ada di Nusantara ini ya Allah, baik ke semuanya agama apapun, supaya ingat memilih Bapak Prabowo, karena dalam merebut kekuasaan, dalam merebut kemerdekaan dulu bukan hanya orang Islam yang berjuang, tetapi semua agama Bhinneka Tunggal Ika untuk merebut dari cengkeraman penjajah ya Allah. Maka sekarang itu kami mohon, wahai bangsa, sebangsa dan setanah air, ayo kita dukung Bapak Prabowo. Ayo kita mohon berdoa di malam hari ini ya Allah, agar Bapak Prabowo tetap untuk menjadi presiden. Kalau adalah itu harapan saya, itulah harapan saya ya Allah. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, innama amruhu idza arada ayakuna kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, jadilah presiden Bapak Prabowo. Amin. Terima kasih. Baik saudara sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video yang diunggah di media sosial, di mana cukup viral ya, seorang kakek yang berusia cukup tua, 123 tahun, bukan cukup tua lagi, tapi memang sudah sangat tua, ya, berdoa memohon agar kiranya Prabowo Gibran menjadi presiden. Dan dalam doanya tadi ya sempat mengungkapkan bahwa ketika perjuangan kemerdekaan, Bapak ini keluar dari penjara suka miskin dan kelaparan, orang pertama yang memberikannya makan adalah ayah kandung dari Prabowo Subianto, yaitu Pak Sumitro. Dan itulah beberapa kisah yang ia sampaikan dalam doanya pada kesempatan tersebut dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah ungkapan dari hati yang mengharapkan agar kiranya Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden 2024, 2029. Cocoknya pertemuannya aki-akin. Tapi Zani ini umurnya 64 ya. Ini pertemuan Mbak Asir dan Amin Rais. Artinya Ustadz Ba'asir ini gagal nasihatin Gibran, akhirnya temui Amin Rais. Oke juga gimana? Ya, saya sejak mahasiswa dulu sebenarnya sudah sering bertemu dalam forum LDMI HMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam. Waktu kita masih muda dulu, saya menjadi ketua LDMI Yogyakarta. Saya itu adalah ketua LDMI HMI Surakarta. Kemudian begitu saya sudah lulus sudah ke Amerika, nggak pernah bertemu lagi. Kemudian saya 5 tahun di Amerika mengambil doktor, nggak pernah bertemu lagi. Belakangan saya ketua MPR, saya sempat ke Malaysia, ternyata beliau sedang ada di sana. Nah, kemudian kita sempat kangen-kangenan itu, kemudian beliau belum bisa pulang, menunggu sampai Pak Harto lengser itu. Dan saya adalah orang yang bisa memberikan testimoni. Ini beliau memang yang dibicarakan itu kebenaran Al-Quran ya. Jadi nggak ada itu ceritanya beliau teroris apalagi apa ngojo-ojoi, sama sekali nggak ada ya. Cuma aja orang ketakutan ya, kalau ada orang
menyatakan kebenaran yang tidak cocok dengan pemerintah, kemudian dipojokkan, dicap teroris, dicap radikalis, dicap fundamentalis, ya ini apa-apaan ya. Tapi insya Allah ini segera akan berakhir ya. Jadi 14 April Pilpres dan berakhir ya. 14 Februari ya, Februari Pileg dan Pilpres, insya Allah dengan Februari sudah ketahuan sedang jadi pemimpin nasional yang datang. Nah waktu itu memang istilahnya Pak Jokowi menjadi lemdak ya, lama BUJK, lemdak artinya bebek lumpuh. Pak Jokowi masih presiden tapi tidak boleh mengambil langkah-langkah yang fundamental ya, misalnya mengganti-ganti Pangdam, mengganti-ganti Kapolri, lantas mengangkat-ngangkat berbagai kedudukan yang disangkanya akan mengaman dia setelah dia tidak lagi jadi presiden itu. Nah, jadi saya kira sebaiknya memang Pak Jokowi setelah ada presiden baru tenang saja hidupnya, kalem-kalem saja, ya. Kemudian nggak usah rongeh, nggak usah terlalu gedak-gedak dalam bahasa Solo itu, ya. Tenang saja, insya Allah akan ada pergantian presiden yang smooth, ya. Kemudian Pak Jokowi bisa kembali mengembangkan bisnisnya, gitu, ya. Saya kira itu saja, ya. Nah tentu apa yang akan diambil presiden yang datang hanya Allah yang tahu, ya. Banyak presiden yang ada itu, ya. Kalau saya cuma pengamat saja. Baik saudara sekalian, barusan kita menyaksikan tadi bagaimana ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Amin Rais ya. Ini pertemuan orang-orang yang sudah aki-aki ya, yang sudah tua-tua. Sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sempat bertemu dengan Gibran dan katanya menitipkan sesuatu untuk presiden atau untuk siapa misalnya ya, yang ia sampaikan atau ungkapkan kala itu saat pertemuan dengan Gibran. Dan menurut informasi bahwa Gibran ya tidak pernah mendengarkan atau gagal, Abu Bakar Ba'asyir gagal menasihatin Gibran dan akhirnya menemui Amin Rais. Ya kalau memang Amin Rais ini boleh dikatakan ya satu frekuensi sehingga mudah dan gampang untuk bisa bertemu dan berdiskusi. Tetapi kalau orang muda seperti Gibran memang akan sangat berseberangan dengan ya ideologi yang dimiliki oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini. Dan bahkan pada kesempatan wawancara tadi Amin Rais sempat mengatakan bahwa ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu bukan teroris. Ya menurutnya bukan teroris. Tetapi kenyataannya ketika di penjara ya kasusnya teroris. Tetapi Amin Rais membantah itu. Ya entah apa yang mendasari atau melatar belakangi, tetapi itulah kenyataan seperti yang ada dalam video tadi yang kita saksikan. Beri saya satu alasan kenapa pilih Pak Prabowo. Terus semua aja. Nah, tiang ini secara pribadi ya. Secara pribadi sebagai warga negara Ketua Putra Ismail Jaya, saya menyatakan pilihan kepada Pak Prabowo Gibran karena melihat sekarang Pak Jokowi sudah berada di tempatnya Pak Prabowo dan Pak SBY juga berada di tempatnya Pak Prabowo. Dunia pun tahu bagaimana Pak Jokowi memimpin Indonesia ini. Luar biasa, dihormati, disegani, diberikan tempat terbaik. Dan dia adalah presiden terbaik saat ini di Indonesia. Dia tidak cawe-cawe. Buktinya Freeport, dia tidak ambil untung, dia tidak ambil keuntungan. Kalau dia mau, dia bisa minta komisi. Dia nggak perlu perjuangkan untuk dapat sekian persen kenaikan. Dia tidak perjuangkan juga aset-aset negara yang ada di Indonesia. Dan saya lihat Pak Jokowi tahu persis, sudah berinteraksi sering dengan Pak Prabowo. Betul-betul Pak Prabowo ini orang tulus dan orang yang punya hati terhadap Indonesia. Apa yang diciptakan oleh Bapak Prabowo adalah membuat kesejahteraan buat rakyat Indonesia, sangat didukung oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa dulu tidak bisa sampai di sana karena mungkin ada sesuatu yang membuat Pak Jokowi terbatas gerakannya, putusannya, sehingga dia tidak bisa maksimal untuk bangsa dan negara ini. Dengan adanya Pak Prabowo yang akan melanjutkan, Pak Jokowi pun yakin Pak Prabowo bisa. Dan akhirnya Pak Jokowi menentukan dengan menempatkan anaknya sebagai rohnya Pak Jokowi untuk mendampingi
Pak Prabowo. Itu alasan dia. Jadi tidak ada maksud apapun. Mari kita berkompetisi, mari kita saling dukung berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan money. Hati nurani yang bicara, saya berdasarkan hati nurani. Saya lihat Pak Prabowo 2 kali gagal, ketika sekarang dia gagal, artinya ke depan bagi siapapun yang jatuh harus bangun lagi. Jangan pernah patah semangat. Suatu saat kamu akan menjadi orang hebat dan suatu saat cita-citamu akan tercapai. Seperti saya 2 kali terjatuh, masuk keruji, tapi tetap bangkit, akhirnya bisa menjadi orang. Dan saya ingin melihat Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia. Saya ingin melihat beliau betul-betul komitmen untuk membuat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Itu aja yang saya sampaikan aja. Terima kasih sudah berkomentar. Salam rahayu, salam persaudaraan, salam Prabowo Gibran nomor 2. Baik sahabat sekalian, jawaban dari Bapak ini mungkin juga mewakili jawaban dari para pendukung Prabowo Gibran tentunya. Salah satu alasan mengapa mereka mendukung Prabowo Gibran, karena di mana di situ ada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang memang track rekornya kita semua tahu sebagai rakyat Indonesia, track rekornya bagus sehingga kita memberikan nilai 82% ya kepuasan rakyat Indonesia. Dan saat ini Jokowi lebih mendukung Prabowo ya, walaupun bukan dari partainya, tetapi yang mendukung Pak Prabowo, mungkin karena selama bersama Pak Jokowi melihat bahwa sosok yang lebih tulus atau ikhlas bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara dan tidak diintervensi oleh siapapun adalah Pak Prabowo Subianto. Karena kalau paket lain mungkin menurut Pak Jokowi itu bisa disetir atau bisa diintervensi oleh pihak lain, ya. Tetapi Pak Prabowo sepertinya sangat tulus dan ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Memang kalau kita pertimbangkan banyak hal ya kalau mau bilang sudah memiliki uang cukup ya Pak Prabowo sudah cukup lah. Anak cuma 1 orang juga, ya ngapain juga dipikirkan mengejar banyak harta. Tetapi kemauan kerasnya walaupun jatuh berkali-kali dan ia bangkit dan ini kali ketiga untuk dia maju menjadi capres. Ini sebagai bentuk ya satu nilai yang ia tinggalkan, yang ia wariskan kepada generasi penerus adalah jiwa kesatrianya. Jika jatuh harus bangkit, gagal harus berusaha lagi. Karena ketika Anda gagal dan tidak berusaha lagi, maka selesailah sudah perjuangan itu. Tetapi sebagai seorang Prabowo, ya jiwa militernya masih ada, tentunya sudah tertanam dalam sanubarinya, sehingga sekalipun gagal beberapa kali, ia tetap maju. Karena memang ia punya mimpi besar adalah ingin melihat Indonesia ya dengan negara yang begitu kaya, dia harus bisa menjadi macan Asia. Walaupun saat ini ya Indonesia sudah diakui oleh negara lain di pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan tagline pasangannya, yaitu Prabowo Gibran, adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Melanjutkan yang sudah ada dan menyempurnakan yang masih kurang atau masih belum sempurna. Dan itu programnya. Sehingga sudah menjadi sesuatu yang pasti bahwa pasangan atau paket yang bakal melanjutkan betul-betul karya atau perjuangan dari Jokowi adalah Prabowo Gibran. Nah, ini Pak Gibran ya, berada di antara para kiai besar. Luar biasa ya. Begitu banyak masa yang hadir ya, dan berada di antara para kiai. Inilah Mas Gibran yang beberapa orang mengatakan ya ada segelintir orang yang tidak senang dengan Mas Gibran itu, katanya bocil, belum bisa memimpin, belum bisa apa. Kawan, ini adalah acara ya yang diselenggarakan oleh ulama besar kita, salah seorang Habib keturunan Nabi, yang kalau seorang Habib keturunan Nabi sudah turun ke lapangan bersama umat, itu lautan manusia yang hadir. Seperti ini. Di sini ada Habib
dan banyak Habib-habib yang lain. Nah, di sini Mas Gibran mendapat posisi yang sangat bagus. Artinya, ulama kita ini, Habib besar kita ini, dan para santri-santri, para jamaah, ya berharap agar Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi jangan ragukan lagi kawan, itu yang kalau tidak senang dengan Mas Gibran, ya, atau tidak senang dengan Pak Prabowo, ini tidak usah dicoblos. Iya, Tapi jangan halangi mayoritas rakyat Indonesia yang ingin mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Jangan halangi. Kan simpel aja, tidak senang jangan coblos, senang ya coblos. Nah sekarang ini mayoritas rakyat Indonesia ingin mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Baik videonya kawan, mantap. Baik sahabat sekalian, ya memang selama ini sering kali kita dengar bahwa Gibran adalah seorang bocil, anak ingusan yang maju menjadi cawapres. Dan bahkan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini itu kurang dekat atau ya biasanya tidak terlalu suka dekat dengan para kiai. Tetapi ketika kita menyaksikan video tadi, bagaimana seorang Gibran yang katanya bocil, tetapi ketika ia hadir dan datang menghadiri sebuah acara, dia berdiri dan berbaris bersama dengan para kiai, para habib. Nah, apa yang diragukan sebenarnya? Hanya orang-orang yang memang tidak suka atau iri hati terhadap anak muda yang satu ini, yang sering kali menyudutkan dan juga sering kali menjatuhkannya, bahkan tidak segan-segan untuk menyerangnya secara verbal dengan kata-kata yang tidak pantas atau tidak elok. Tetapi ya bagi banyak orang, para pendukungnya tetap yakin dan percaya bahwa seorang Satrio Piningit itu justru ada dalam diri seorang Gibran Rakabuming Raka ini. Dan sudah saatnya orang muda masuk ke pentas nasional dan teristimewa untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara yang besar ini. Memang selama ini kurang lebih hampir 80 tahun kita selalu dipimpin oleh generasi tua. Sudah saatnya generasi milenial pun masuk ke dalam ranah tersebut, sehingga orang-orang muda tidak hanya menjadi subjek pasif, tetapi harus bisa menjadi subjek aktif. Aktif terlibat dalam pemerintahan, sehingga mimpi besar bangsa ini segera terwujud dengan bagaimana orang-orang muda bisa berkolaborasi dengan orang tua di dalam pembangunan. Sehingga orang muda tidak hanya bisa menjadi penonton, tetapi mereka masuk dan memberikan kontribusi atas pikiran dan pengalaman yang telah mereka alami sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kita tidak terkesan out of date, tetapi harus tetap up to date. Kami, relawan Anies Baswedan Jawa Barat, mengadakan acara deklarasi relawan Anies Baswedan Jawa Barat beralih dukungan ke Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Karena menurut saya Prabowo itu sangat profesional dalam urusan negara dan sudah matang dalam kepemimpinan. Luar biasa ya. Baik para sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan bagaimana relawan Anies di Kota Depok, Jawa Barat, yang beralih dukungannya dari Anies Baswedan ke Prabowo Gibran. Dan ini mungkin kelompok yang kesekian ya, dari para relawan, dari paket lain atau pasangan lain yang mengalihkan dukungannya ke Prabowo Gibran. Tidak hanya dari Anies, tetapi juga banyak di beberapa media menampilkan bagaimana kelompok-kelompok relawan dari pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Imin memutuskan untuk meninggalkan pasangan yang dijagokannya, tetapi justru mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan tentunya juga mereka memiliki dasar pertimbangan kenapa mereka harus memutuskan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Dan hal tersebut sudah mereka ungkapkan dalam video yang barusan kita saksikan. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, Prabowo Gibran, mantap PDI.
Ini dia bilang, tos, mantap. Prabowo Gibran, yes. Nah, ini pendukung-pendukung PDI Perjuangan ya. mendukung Prabowo Gibran. Ini mantap. Baik para sahabat sekalian, bagaimana kita menyaksikan para pendukung dari Partai PDI Perjuangan meneriakkan Prabowo Gibran. Semua Prabowo Gibran pada waktunya. Artinya bahwa memang dukungan ini terus mengalir untuk pasangan Prabowo Gibran ya, dari pecahan-pecahan relawan-relawan atau kelompok-kelompok relawan dari dua pasangan lainnya. Prabowo sudah main fisik. Sekarang goreng lagi main fisik. Gemoy dianggap main fisik. Prabowo gak pernah dia bilang gemoy. Malah dia pernah bertanya, karena masyarakat julukin dia dengan gemoy. Tunggu dulu, apa itu gemoy? Gemoy itu Prabowo. Nah, itu branding itu tumbuh dari akar rumput, dari masyarakat gitu. Jadi kita sekarang menjuluki Prabowo Gibran itu dengan gemoy gitu. Gemoy, ciut, cabi, keren gitu loh. Terserah lah. Kalian mau branding itu dengan kata-kata apa. Tapi yang jelas di sini nampak kepanikan kalian. Kalian mau ngapain juga kita nggak kenapa-kenapa kok. Mau jingkrak, jungkir balik, silakan. Baik sahabat sekalian, baru saja jargon gemoy yang cukup viral akhir-akhir ini, pasangan lain menjadi ketar-ketir ya. Bahkan ada yang memplesetkan gemoy berdasarkan ya analisa ataupun juga suka-suka mereka ya. Gemoy itu diartikan macam-macam oleh para hatersnya Prabowo ini atau para pendukung dari kubu lainnya yang sering melontarkan bahwa gemoy itu selalu memiliki arti yang negatif. Tetapi sesungguhnya gemoy ini sendiri tumbuh dan lahir dari akar rumput, dari masyarakat sebenarnya, yang membranding Prabowo ini dengan sebuah jargon gemoy. Ya menurut anak milenial kita, gemoy itu identik dengan cute, cabi, dan lain-lain yang seperti ya anak-anak muda kita yang sering melontarkan itu, baku, menggila, atau sering mengganggu temannya dengan istilah gemoy. Ini ditujukan untuk orang-orang atau anak-anak yang ya tampilannya montok, seksi, dan lain-lain. Tetapi branding gemoy ini sendiri memang ditunjukkan untuk Pak Prabowo Subianto. Ini sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat yang menerima Prabowo menjadi capres dari Partai Gerindra yang didampingi oleh seorang anak muda, yakni Gibran. Dan saya sangat sepakat bahwa istilah ini memang sangat familiar di telinga anak-anak muda atau kaum milenial. Tidak salah Pak Prabowo memilih Pak Gibran menjadi pendampingnya atau menjadi cawapresnya. Karena sesungguhnya yang paham tentang apa yang diingini atau yang disukai oleh orang-orang muda hanya orang muda itu sendiri. Dan memang pasangan lain atau paket lain pun juga ya selalu beranggapan bahwa mereka juga didukung oleh kaum muda. Tetapi bukan tidak mungkin kalau hanya didukung oleh kaum muda, tetapi bukan orang muda, itu beda ceritanya. Ya, tetapi ketika yang menjadi calon adalah orang muda dan pendukungnya orang muda, itu klop dan pasti nyambung. Kami Alap-Alap Sentani, Kabupaten Jayapura, 2024 kami siap dukung Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka, Gigi Berani. Luar biasa ya. Ini datang lagi dari Alap-Alap Sentani Kabupaten Jayapura memberikan dukungan untuk Prabowo Gibran ya. Dan ini mereka sebut ya, Gibran ini gigi dan berani. Ya, satu branding lagi ya. Gibran artinya atau kepanjangannya gigih dan berani. Gigih dalam berusaha dan berani tampil walaupun sebagai orang muda, dan ini orang pertama ya, umur di bawah 40 tahun yang tampil menjadi seorang cawapres. Ini kali pertama dan baru pertama terjadi di Indonesia. Sehingga butuh kegigihan dan keberanian. Jika tanpa adanya kegigihan dan keberanian, tentu seseorang tidak akan berani memutuskan dirinya untuk maju dalam perhelatan akbar Pilpres kali ini. Iya, dan yang pastinya senang banget, happy banget, bisa bertatapan langsung, duduknya deket-deketan, baik banget, ramah banget. Pingin banget ketemuin sama Papa sih, karena sama-sama gemoy. Tapi emang gemoy. Jadi kita anak-anak muda tuh nggak segan untuk menyampaikan aspirasi kita, karena Bapak tuh ngerangkul banget ke anak-anak muda, nggak dengan
gimana ya, pendekatan tuh enak banget deh, kayak bapak sendiri. Cayo, cayo, cayo. Semoga bisa ketemu lagi sama bapak. Amin, bapak sehat-sehat. Luar biasa Pak Prabowo ya, didatangi anak-anak muda, ini para influencer yang datang bersama dengan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina bersama anaknya Cipung, bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan dari raut muka mereka, kegembiraan mereka ketika berfoto dan bertemu atau berjabat tangan dengan Pak Prabowo Subianto, itu raut muka mereka memang berseri-seri, karena ya pasti punya niat sejak dari rumah bahwa ingin sekali untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Karena menurut orang-orang bahwa Pak Prabowo seperti apa, tetapi mereka sudah bertemu langsung, dan kesan mereka itu luar biasa bahwa Pak Prabowo itu orangnya cukup dekat dan welcome terhadap anak-anak muda. Dan ya memang anak-anak muda itu harus diberi ruang. Jadi tidak hanya mengangkat anak muda itu hanya menjadi objek, tetapi harus menempatkan anak muda itu sebagai subjek. Sehingga pantas Pak Prabowo lebih memilih ya calon wakilnya itu orang muda. Karena Pak Prabowo tahu bahwa Indonesia saat ini akan mendapatkan bonus demografi kurang lebih sekitar 60% itu adalah kaum milenial. Dan itu yang Pak Prabowo tahu, sehingga ia harus berpasangan dengan orang muda. Karena sekali lagi, hanya orang muda yang paham akan kemauan dari orang-orang muda. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa ya. Ini memang Pak Prabowo pasang badan demi wakilnya ya, Pak Gibran. Jadi ia menepis anggapan tentang dinasti politik, dan menurutnya memang kalau berbicara dinasti, ia pun mengalaminya. Kenapa hanya Gibran dan Jokowi saja yang sering-sering disindir ya, sedangkan orang-orang lain tidak disindir sama sekali? Apakah hanya karena Gibran maju menjadi cawapres, atau karena alasan lain? Bapak Ibu yang saya hormati dan tentu Detekom Pak Khairul Tanjung, terima kasih. Sebenarnya idenya berasal dari inspirasi kehidupan saya sendiri, yang ekonominya nggak terlalu bagus. Dan kemudian banyak anak yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dengan bagus. Maka ketika kemudian 3 sekolah awal kita bikin dan 15 berikutnya, surprise buat saya, 100% terserap tenaga kerja, dan yang mengharukan adalah, kamu sudah lulus, kamu sekarang ada di mana? Memberi penghargaan tokoh penegak kedaulatan negara kepada Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya tidak pantas untuk menerima ini. Bukan saya yang penegak kedaulatan, tapi beratus ribu prajurit petugas TNI, Polri, semua kementerian menegakkan kedaulatan. Jadi saya menerima penghargaan ini atas nama mereka semua, para prajurit kita, pelaut kita, penerbang kita. Saya menerima ini atas nama mereka. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Inilah letak perbedaan antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ketika menerima penghargaan ya. Kalau Pak Prabowo Subianto melihat penghargaan yang diraih adalah hasil kolaborasi, hasil sinergi, hasil kerjasama dari berbagai pihak. Dan dia hanya datang untuk mewakili yang lainnya untuk menerima penghargaan itu. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, pidato dari Ganjar Pranowo, ada beberapa kali ia selalu menyebut saya. Jadi seolah-olah bahwa penghargaan yang dia peroleh itu semata-mata karena keberhasilan pribadinya, bukan atas andil atau atas dukungan dari pihak lain. Nah, dari sini kita bisa menilai siapa capres yang terbaik, yang benar-benar berpikir bahwa keberhasilan adalah kolaborasi dari semua pihak, atau ke orang yang hanya berpikir egois bahwa segala sesuatu yang sukses adalah bersumber atau datang dari dirinya sendiri. Pak Ganjar bilang, ayo anak muda kita libatkan. Saya juga
anak muda, saya juga ingin melibatkan anak muda lebih banyak lagi untuk berpartisipasi. Karena sekarang Pak Prabowo sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi cawapres. Jadi kita ingin politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed, ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Tapi yang jelas kita pengen anak-anak muda jangan sampai apatis, jangan sampai kapok, jangan sampai tidak mau ke TPS, jangan sampai antipati. Kita pengen ya politik itu dibawa gembira. Baik ya, saya ambil satu kalimat pendek. Ya hampir mungkin kalimat terakhir dari Pak Gibran ya, apa yang saya sampaikan. Saya menikmati bulian tersebut. Karena sesungguhnya beliau tahu bahwa semakin sering ia dibully, justru elektabilitas dari paket atau pasangan lain yang membuli, yang menyerangnya, justru akan semakin anjlok. Mungkin kira-kira seperti itu, tetapi hanya beliau tidak mengungkapkan secara langsung, tetapi hanya dari bahasa diplomasi yang ia lontarkan tadi, bahwa sesungguhnya ia sedang menertawakan orang yang terus-terusan menyerangnya, terus-terusan membulinya, tetapi justru elektabilitas yang ia panen. Akhirnya utang terbayar, utang terbayar. Alhamdulillah. Pak De, apa kabar Pak De? Terus Pak. Enggak. Gimana? Wih, keren. Keren sekali ya. Inilah ya sosok Pak Prabowo yang dicintai ulama dan mencintai ulama. Ada yang pernah bilang sama saya, MPS, Pak Mayor, itu Pak Prabowo tidak cinta ulama. Salah kok bos, salah kok. Ini buktinya ini. Ya, para kiai, para ulama sangat menantikan kedatangan Pak Prabowo. Karena para ulama ini tahu, para kiai ini tahu bahwa Pak Prabowo ini orangnya sangat ikhlas. Pak Prabowo tidak pernah membenci ulama. Kalaupun mungkin ada satu dua ulama tidak suka dengan Pak Prabowo dengan alasan yang sangat sempit, alasan katanya dikhianati, berarti ulama yang seperti itu pemikirannya sangat dangkal, tidak luas. Kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Yang jelas faktanya Pak Prabowo sangat mencintai ulama. Itu kawan. Begitu luasnya, lapangnya ya, dada Pak Prabowo. Siapapun, bahkan Pak Prabowo itu difitnah, dihina, dijukekin saja. Itulah kawan. Ya, jadi sudah terbantah sudah orang-orang yang mengatakan Pak Prabowo tidak dekat ulama. Itu salah, itu fitnah, itu hoax. Itu kawan, baikkan videonya kawan. Baik sahabat sekalian, memang penjelasan Pak Mayor barusan itu sangat masuk akal, karena memang seringkali muncul di berbagai media sosial bahwa Pak Prabowo terkesan anti kiai, anti ulama. Tetapi seperti yang kita saksikan di video tadi, bagaimana Pak Prabowo bertemu 68 kiai di Ponpes Langitan Tuban. Nah ini mungkin sebagian kecil perwakilan dari para kiai yang bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kalaupun ada ulama-ulama tertentu yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak suka dengan para kiai, para ulama, mungkin itu hanya karena ulama pendukung dari pasangan atau paket lain. Tetapi sesungguhnya Pak Prabowo tidak seperti itu. Dan kita bisa saksikan tadi bagaimana ia diterima dengan begitu hangatnya oleh para kiai.
Apakah benar Pak Prabowo tidak menyukai kiai atau membenci para kiai? Ternyata Anda salah besar. Justru Pak Prabowo mencintai dan dicintai para kiai. There's nobody